Tradisi ngerebong di desa adat Kesiman merupakan suatu upacara sakral yang kini telah menjadi tradisi karena rutin dilaksanakan secara turun-temurun setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan. Tepatnya pada Rerite Pon Medang Sia di Pura Agung Petilan Pengerebongan. Kesiman merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisinya. Desa Kesiman meliputi Desa Kesiman Petilan, Desa Kesiman Kertelangu, dan Kelurahan Kesiman. Desa Kesiman dikenal memiliki puluhan pura yang saling terkait. Krama atau masyarakatnya dikenal teguh memegang adat istiadatnya. Salah satu budaya yang dilestarikan saat ini adalah tradisi ngerebong. Tradisi ngerebong sudah berlangsung secara turun-temurun pasca meletusnya Perang Puputan Badung pada tahun 1906. Akan tetapi, hingga kini hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa latar belakang sejarah dan perubahan yang terjadi dalam tradisi ngerebong di desa adat Kesiman. Dalam konteks keberagaman Hindu, di Bali khususnya perubahan terutama dirasakan dalam dimensi komunalitas dan kolektivitas ritual. Komunalitas sebagai basis struktural dan kultural masyarakat Hindu Bali ditandai dengan kuatnya nilai menyama beraya, pasuke dukan, dan pasilih asihan. Upacara ngerebong merupakan panggilan terakhir yang dilaksanakan di Pura Agung Petilan Kesiman. Ngerebong dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari, tepatnya pada hari Rerite Pon Medang Sia atau 8 hari setelah Hari Raya Suci Kuningan. Panggilan ngerebong melibatkan seluruh tapakan di seluruh distrik Kesiman selain Sesuwunan atau tapakan yang ada di desa adat Kesiman. Upacara ngerebong dilaksanakan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA. Namun persiapannya sudah dimulai dari pagi hari. Ngerebong identik dengan galungan untuk masyarakat Kesiman. Karena saat ngerebong suasananya sangat meriah. Kemeriahannya itu terjadi karena keterlibatan berbagai komponen masyarakat dari pedagang, turis mancanegara, domestik, dan bebotoh. Upacara ngerebong juga disebut ngereh lemah karena posisinya dilaksanakan sebelum matahari terbenam. Ngerebong terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu Milen Ngereh, merupakan prosesi memohon roh suci untuk turun dan bersemayam di tapakan Rangde dan Barong. Pada pukul 16.00 WITA, setelah mendapatkan izin dari Jero Mangku Gede dalam Mutering Jagat, Juru Pundut Rangde dan Barong mulai mempersiapkan perlengkapannya dan memakai busana sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setelah semuanya siap, Ratu Ayu dan Barong, Juru Pundut, pepatih dan penggiring semuanya mengambil posisi di depan Gedong Agung. Dengan posisi dan sikap duduk yaitu Juru Pundut Rangde di depan metimpo, Ratu Ayu ngadep, pepatih dan pengiring bersila. Sedangkan penyarikan batu mempersiapkan penyajian panungguran atau ngerauhan. Kemudian dilanjutkan dengan menghaturkan sembah serta ngelungsur Wangsupada. Prosesi selanjutnya adalah Luhur Juru Pundut Rangde yang dipimpin oleh penyarikan batu. Setelah Juru Pundut Kerauhan atau Katapak yang diikuti oleh para patih masing-masing tapakan, dilanjutkan dengan Nedunang tapakan Rangde dan disatukan pada Juru Pundut. Prosesi penyatuan tapakan dengan Juru Pundut inilah yang disebut ngereh. Tahapan kedua yaitu pada pukul 17.15 WITA, selanjutnya adalah menari yang disertai para puati setiap saat ngurek atau ngunying mengelilingi gulung panyukcuk yang ada di panggungan di Madya Mandala. Tepatnya di depan Kori Agung atau di timur Wantilan sebanyak 3 kali.
bergerak prasawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika berakhir bergelak lewat di belakang penggungan menuju utama mandala atau jeroan, prosesi ngilan ngerebong ini diawali oleh Ratu Rangda dari Tohpati, Ratu Rangda Desa Bekul, Ratu Ayu atau Barong Tohpati, dan Ratu Ayu Barong Bekul yang berdampingan dengan Ratu Rangda Dajan Tangluk, Ratu Rangda Daud Tangluk, Ratu Rangda Dangin Tangluk, Ratu Ayu Barong Dangin Tangluk, Ratu Rangda Suci Desa Pakraman Denpasar, Ratu Rangda Desa Pakraman Pamukan Denpasar Selatan, Ratu Ayu Barong Desa Pakraman Pamukan Denpasar Selatan, Ratu Rangda Desa Adat Sawangan Bukit Kuta Selatan Badung, Ratu Ayu Barong Desa Adat Sawangan Bukit Kuta Selatan Badung, Ratu Rangda Singgi Sanu Denpasar Selatan, Ratu Rangda Kebon Kuri Kesiman, dan terakhir Ratu Ayu Barong Kebon Kuri Kesiman. Pada saat berlangsungnya ngilen ngerebong atau pengider buana ini, di dalam wantilan digelar tabura atau sabung ayam sebagai wujud penetralisir para buta. Prosesi upacara ngerebong juga dapat disebut ngerebuang, yaitu sebuah simbolisasi pembersihan dunia. Dilihat dari adanya unsur warna putih atau suda dan warna hitam yang atau mala pada Ratu Ayu Barong yang di awal dan terakhir. Ngilan ngerebong tahapan ini diiringi dengan belaganjur Kebon Kuri Kesiman. Tahapan ketiga yaitu pada pukul 17.20 WITA, Nur atau mererauhan prakulit adalah prosesi upacara ngerebong selanjutnya. Nur di utama mandala dilaksanakan ketika prosesi upacara ngerebong Rangda dan Ratu Ayu di Madya Mandala sedang berlangsung. Prosesi Nur atau mererauhan ini sama pada prosesi ngilan pengerobakan dan pemakpagan. Akan tetapi pada Nur ngerebong ada penambahan yaitu Nur Ratu Sedan Mas Mataram yang didampingi Ratu Mangku Bumi sebagai ulu cepuk poleng papetet di Kesiman, serta pangruruan dan penyarikan yang bertugas untuk membawa keris, aru, gada, dan tamyang saat ngider buana. Nur atau mererauhan ini juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai prosesi mempersonalkan sifat Tuhan dan atau ide Sang Yang Widi Wasa dari Nirguna Brahman menjadi Saguna Brahman. Setelah semuanya berbusana atau mepanglangsung, Ratu Agung dalam muter manca desa dan penampa semuanya melingki di balai murda di pelataran utama mandala mempersiapkan cepuk poleng pepetet Kesiman yang dipergunakan sebagai sarana untuk merebung bumi atau ngerebuang atau ngerebong. Ujung cepuk poleng papetet Kesiman diikatkan pada leher Ratu Mangku Bumi yang diikuti oleh Ratu Sedan Mas Mataram, menyusul Sedan Salak Dalam dan pengerop. Sampai cepuk poleng papetet Kesiman terbentang semuanya. Cepuk poleng pampet Kesiman ini masuk ke dalam kategori wastra wali, yaitu wastra wali poleng atau poleng sudamala yang memiliki multifungsi. Kadangkala wastra poleng itu dikenakan orang dalam hubungan dengan upacara yatnya, terutama oleh orang yang terkemuka dalam suatu pura tertentu di bawah koordinasi mangku atau petugas utama lainnya. Hal ini menandakan bahwa pura bersangkutan memiliki keangkeran yang bersifat memberikan perlindungan terhadap umatnya. Demikian juga halnya dengan cepuk poleng pepetet Kesiman sebagai sarana untuk menetralisir alam semesta guna mendapatkan keharmonisan dan kesejahteraan. Istilah Nyelem Utihang di Bali bermakna yang berkuasa, terbentuk dari kata selem dan putih yang penyatuannya menjadi poleng. Hingga kini,
Masyarakat Desa Adat Kesiman meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ngerebong mampu menjaga keseimbangan dan kebersamaan karena memiliki pandangan hidup, pemaknaan tentang sejarah, dan pemahaman tentang keseimbangan alam. Keberlangsungannya yang turun-temurun dan selama prosesinya, tradisi ngerebong secara sosial dimaknai sebagai konsistensi penghormatan warga masyarakat terhadap ideologi religi di Desa Adat Kesiman sangat tinggi. Sebagai praktik ritual sakral, masyarakat Desa Adat Kesiman meyakini tradisi ngerebong secara sosial struktural. Keyakinan tersebut telah terinternalisasi melalui perilaku demonstratif dalam tradisi ngerebong. Agar tidak terjadi desentralisasi, para tokoh tetua agama secara intens meneruskan nilai-nilai budaya tersebut dengan mewajibkan warga untuk terlibat langsung dalam rangkaian tradisi ngerebong. Sebagai kearifan lokal atau local genius, seiring perkembangan globalisasi, eksistensi tradisi ngerebong justru menata kehidupan masyarakatnya dalam menjaga kedamaian dengan memproteksi kehidupan kolektif, peduli lingkungan melalui mekanisme sosial kultural yang damai dalam rangka memperoleh keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup. Masyarakat Desa Adat Kesiman melaksanakan tradisi ngerebong di tengah gempuran arus globalisasi secara bertahap, sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlangsung. Keberlangsungannya yang panjang mengisyaratkan betapa pentingnya tradisi ngerebong bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Kesiman. Selain itu, pelaksanaan upacara ngerebong juga melibatkan para pihak penguasa daerah, baik secara adat maupun lembaga formal, sebagaimana keterlibatan pemerintah kota Denpasar. Oleh sebab itu, dalam berbagai fase kegiatannya, menjadikan tradisi ngerebong sebagai sebuah peristiwa budaya, selain bermakna religius tolak bala, sosial, ekonomi juga memiliki makna politis. Kebersamaan seluruh umat dalam melaksanakan tradisi ngerebong merupakan penanda bentuk kebersamaan yang terbangun karena adanya pelaksanaan tradisi ngerebong. Masyarakat Desa Adat Kesiman memaknai sebagai simbol tingginya animo globalisasi dalam bentuk banyaknya jumlah orang yang ikut serta dalam rangkaian tradisi ngerebong di Pura Agung Petilan Pengerebongan, tanpa mengikis kesakralan dan nilai budaya dalam tradisi ngerebong, yang dimana hal tersebut merupakan simbol faktual dalam rangka menjaga lokal genius tradisi ngerebong di tengah gempuran arus globalisasi. Pada tradisi ngerebong ini juga menggunakan penjor. Penjor ini akan dibuat oleh masing-masing banjar yang ada di Desa Pakraman Kesiman. Penjor-penjor ini nantinya akan diletakkan di depan pura dan juga di sekitaran wantilan yang letaknya di Jabok Pura. Hal unik dari penjor pada tradisi ini yaitu jika dilihat dari bentuknya, penjor ini tidak seperti penjor pada umumnya yang digunakan saat Galungan dan Kuningan. Ukuran penjor ngerebong ini 5 kali lebih besar dari penjor biasanya. Penjor yang dibuat oleh masing-masing banjar di Desa Pakraman Kesiman ini dibuat 3 hari sebelum upacara ngerebong dilaksanakan. Penjor-penjor ini juga nantinya akan dilombakan dan dinilai oleh juri pada hari upacara ngerebong dilaksanakan. Dan pemenangnya akan diumumkan beberapa hari setelahnya. Masing-masing banjar berlomba-lomba membuat penjor yang akan dilombakan. Dalam tradisi ngerebong dilaksanakan juga tajen atau tabung-rah. Tajen adalah suatu permainan adu ayam atau sambung ayam dengan mengikatkan taji pada kaki ayam itu, serta mengadunya. Sebagai salah satu bentuk hiburan disertai taruhan uang itu sendiri adalah judi atau diuta.
sedang menyebabkan matinya ayam makhluk untuk kesenangan semata-mata. Di dalam ajaran agama Hindu dinamai himsa karma yang tidak baik dilakukan oleh setiap orang yang berusaha untuk mengamalkan dharma.